Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Saudara, transisi menuju kendaraan listrik bukan lagi sekedar wacana, melainkan kenyataan yang saat ini sedang berjalan di Indonesia. Di tengah target emisi dan juga kebutuhan mobilitas yang terus meningkat, kehadiran ekosistem kendaraan listrik yang lengkap ini menjadi kunci yang utama tentunya. Nah, VinFast hadir tidak hanya dengan produk mobil listrik, tapi juga membangun infrastruktur pengisian daya, jaringan purna jual, hingga investasi pabrik di Subang sebagai bukti komitmen jangka panjangnya di Indonesia. Lantas sejauh mana kesiapan ekosistem ini menjawab keraguan masyarakat dan bagaimana dampak kehadiran VinFast bagi ekonomi nasional dan daerah? Selama 30 menit ke depan bersama saya Git Hapsari kita akan mengulasnya hanya di Bincang Kita. Baik saudara, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV CEO VinFast Indonesia Bapak Karyanto Hardjo Sumartot yang akrab disapa dengan Pak Keri. Apa kabar Pak Keri? Baik Mbak. Wah, terima kasih ya sudah hadir di Bincang Kita di studio Dengan Kompas senang TV. Pak Keri, Indonesia nih kita tahu disebut-sebutnya sih sebagai pasar strategis ya kendaraan listrik di Asia Tenggara. Tapi mungkin ada indikator yang lebih konkret lagi nih yang membuat VinFast tetap optimistis bahwa tuh Indonesia siap menjadi pasar utama, bukan hanya sekedar jadi pasar potensial aja. Iya, betul karena hal tersebut dibuktikan dengan data. Karena kalau kita bicara BEV kendaraan listrik ini kan merupakan hal baru, barang baru gitu ya. Di tahun 2024 itu kontribusi BEV atau kendaraan listrik itu baru 4,9% dari total industri volume. Nah di tahun 2025 total industri volume kita memang turun kurang lebih 7,9% dengan total full year itu kurang lebih di kisaran 803 ribu. Tetapi di tengah penurunan total industri volume tersebut justru kontribusi kendaraan listrik itu naik secara signifikan dari 4,9% di 2024 naik menjadi 12,9% di tahun 2025. Jadi hal itu merupakan indikator yang sangat kuat bahwa transisi dari combustion engine menuju kendaraan listrik ini on the right track pada jalur yang tepat. Dan juga adopsi ini didukung juga oleh komitmen dari pemerintah ya dengan pemberian insentif fiskal maupun non fiskal dan juga dengan semakin tersedianya infrastruktur penunjang. Dan di luar itu juga banyak sekali pemain-pemain baru yang masuk, termasuk VinFast juga sebagai pemain di dunia BEV, sehingga memberikan pilihan lebih banyak kepada para pelanggan sekalian gitu. Sehingga dengan produk yang semakin variatif, terus kemudian didukung oleh fiskal, non-fiskal dari pemerintah, infrastruktur yang semakin membaik, maka bertumbuhlah pasar BEV ini. Dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, VinFast melihat Indonesia ini merupakan market yang sangat strategis bagi VinFast. Setelah VinFast menjadi nomor 1 di home base country-nya di Vietnam, maka VinFast expand ke global. Dan Indonesia merupakan salah satu first key priority market di Southeast Asia dengan memperhatikan berbagai faktor yang tadi saya sebutkan. Sehingga menurut kami tahun ini pun BEV akan tumbuh signifikan. Jadi hal tersebut yang menjadi dasar optimisme bagi VinFast untuk terus memperkuat dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Gitu. Oke, nah saya jadi lebih tertarik juga mengajak saudara Kompas TV mengenal lebih dekat lagi untuk portfolio BEV-nya sudah seluas apa cakupannya sejauh ini Pak? Ya kalau sekarang portfolio kita sudah dari mulai entry level itu di VF3. Ya karena semua kendaraan kita menggunakan VF depannya, VinFast gitu ya. VF3 itu sebagai entry SUV yang sekarang sudah banyak di jalan yang kecil mungil tapi powerful, tiny titan kita sebutnya. Terus kemudian di atas itu ada VF5 ya, mini SUV. Terus kemudian ada VF6, VF7, kemudian juga ada VF834 yang mungkin sekarang banyak dijumpai di jalan dipergunakan sebagai armada taksi warna hijau GSM yang merupakan juga sister company kami. Dan akan dilengkapi ke depannya dengan produk-produk yang lain. Jadi dari sisi produk akan semakin lengkap produk varian yang ditawarkan oleh VinFast ini di pasar Indonesia. Nah kalau VinFast sendiri sudah siap menurut Pak Keri, konsumen Indonesia sudah siap belum sih? Apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia ini nih? Iya, saya bilang market Indonesia ini siap, tapi memang masih banyak concern yang kadang itu menghambat orang untuk
pindah atau bertransisi dari combustion engine ke kendaraan listrik. Concern pertama yang banyak kita jumpai itu khususnya misalnya mengenai harga. Karena kemarin ini teknologi baru, jadi harga kendaraan listrik itu dinilai masih terlalu mahal dibandingkan misalnya combustion engine. Tapi saya yakin itu lama-kelamaan harga kita akan semakin kompetitif gitu. Terus kemudian orang masih concern juga dengan daya tahan baterainya. Seberapa lama sih ini bisa bertahan gitu. Terus kemudian seberapa mudah untuk menemukan chargingnya. Nanti kalau kita misalnya pergi-pergi gimana nih kemudahan chargingnya. Apalagi mau mudik nih nanti ya. Betul. Dan kekhawatiran terakhir biasanya orang Indonesia pada saat beli kendaraan nanti harga jual kembalinya gimana nih. Secondnya setelah saya pakai 2-3 tahun saya jual lagi jatuh banyak nggak. Itu jadi selalu concern-concern utama dari istilahnya masyarakat Indonesia. Nah oleh karena itu strategi Finfast adalah bagaimana menjawab semua kekhawatiran tersebut dengan ekosistem yang kita ciptakan sehingga mereka akan confident untuk beralih dari mobil bensin ke kendaraan listrik ini. Oke, nah untuk segmentasi produknya sendiri bagaimana strateginya supaya tidak tumpang tindih juga? Ini kan banyak sekarang pemain BEV di Indonesia nih Pak. Iya, jadi dalam hal menentukan segmentasi tentu kita memulai dengan riset pasar ya. Baik dengan bisa menggunakan jasa konsultan, market researcher, kita juga mengadakan focus group. Tapi juga yang paling penting itu adalah the real voice from the market gitu ya. Kita dengan melakukan survei atau melalui dealer-dealer kami, melalui market intelligence yang bergerak ini coba mengidentifikasi kira-kira segmen mana nih yang memiliki potensial for growth tertinggi. Karena secara bisnis kita harus memprioritaskan kira-kira segmen mana yang akan bertumbuh dulu, dari situlah kita isi produknya. Dan itu yang kita selalu lakukan, jadi memastikan bahwa segmen yang kita masuki ini adalah segmen yang akan sustain, akan tumbuh, sehingga pada saat kami investasi menetapkan produk yang tepat untuk segmen ini, itu sudah didasarkan pada analisa pasar yang mendalam. Gitu. Oke, dari harga dan juga fiturnya sendiri, strategi seperti apa? Karena saya mungkin sudah pernah nih jadi penumpang gitu di produk yang entry level, di taksi itu pun sudah nyaman sekali sebenarnya Pak. Ya tentu kalau dari sisi harga itu menjadi fokus kami juga, dan feature tentu kita bicara feature dulu lah. Feature ini selalu berkembang. Jadi setiap brand saya yakin punya tim R&D yang terus berkompetisi menemukan fitur-fitur baru. Gitu. Jadi tidak, kalau kita bicara fitur tidak ada habisnya karena akan berevolusi, akan berkembang terus sesuai kemajuan teknologi, dan tentu Finfast melalui tim R&D yang kita miliki juga terus mengembangkan teknologi misalnya ADAS, kemudian juga autonomous driving, untuk safety-nya, untuk comfort-nya kita kembangkan itu terus. Nah tapi tentu harapan kita dengan teknologi baru yang kita ciptakan itu tidak serta-merta harganya akan melonjak naik, gitu kan? Tapi justru kita harus berinovasi bagaimana harga ini tetap kompetitif. Nah kalau bicara mengenai harga, strategi kami instead of kita misalnya price war dengan diskon besar-besaran, justru kami tawarkan opsi bagi pelanggan. Opsi dalam arti gini, kalau harga masih menjadi concern, Finfast memberikan penawaran beli kendaraan ini mau include baterai atau baterainya sewa. Nah dengan sewa baterai itu harga akan jauh lebih kompetitif. Saya ambil contoh satu aja, untuk VF3 itu misalnya kalau kita beli termasuk baterainya itu 196 juta on the road Jakarta. Tapi kalau dengan sewa baterai itu mobilnya hanya 156 juta. Lumayan ya. Iya, selisihnya 40 juta. Pertanyaannya seberapa mahal sewa baterai per bulannya kan? Hanya 253.000 per bulan. Bahkan itu kalau kita beli kopi sehari mungkin 10.000 udah 300.000 ya. Ini lebih murah. Lebih murah dari ngopi sebulan. Dan dengan sewa baterai ini benefit lainnya adalah customer tidak perlu khawatir dengan kondisi baterainya. Karena baterai kan itu milik kita, customer sewa. Jadi kalau ada masalah dengan baterai atau performanya menurun dan lain sebagainya, kita ganti tentu dengan free of charge gitu. Sehingga itu yang coba kita tawarkan dalam hal harga, bagaimana supaya lebih kompetitif, bersaing. Instead of price war, kita milih memberikan opsi yang lebih banyak untuk pelanggan. Wah, ini dari penjelasan Pak Kereja, ini menjadi angin segar ya di industri mobil listrik Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, inovasi apa kiranya yang dibawa Finfast di Indonesia. Sejenak berikut, tetap di Bincang Kita.
Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan masih melanjutkan obrolan kami bersama CEO Finfast Indonesia, Bapak Karyanto Harjo Sumarto, atau yang akrab disapa dengan Pak Kiari. Iya. Pak Kiari, kalau kita melihat suara-suara dari masyarakat Indonesia nih, mungkin masih banyak kekhawatiran ya tentang mobil listrik, utamanya tentang pengisian daya baterai. Apalagi Betul. bentar lagi mau puasa, mudik, Mudik. lebaran. Nah, ini kesiapannya dari Finfast Indonesia sudah sejauh apa untuk pengisian daya di seluruh Indonesia infrastrukturnya? Iya, jadi untuk pengisian daya atau infrastruktur kendaraan Finfast, kami memang menyiapkan infrastrukturnya sendiri, ya. Bukan karena kami tidak percaya dengan infrastruktur oleh pemerintah dan sebagainya, tapi kami menyadari bahwa jumlah SPKLU yang dibangun oleh pemerintah dan pihak ketiga lainnya saat ini itu masih jauh dari ideal, karena memang ini juga akan barang baru istilahnya. Nah, kami bercermin dari keberhasilan Finfast di Vietnam, di mana salah satu kunci keberhasilan Finfast itu karena tersedianya infrastruktur charging secara masif. Nah, itu yang kita coba replicate ke sini. Oleh karena itu kami selain Finfast ada sister company kami yang namanya Vigreen. Itu adalah perusahaan charging yang saat ini fokusnya adalah membangun charging infrastruktur untuk kendaraan Finfast ini sebanyak-banyaknya. Ya, dan itu merupakan istilah prasyarat mutlak kalau kita ini pengen sukses dalam hal transisi, khususnya Finfast ingin menjual unit lebih banyak, infrastrukturnya ini harus disiapkan terlebih dahulu. Karena ini pilihannya ibaratnya kayak ayam sama telur. Duluan Mana mau mana? duluan mana gitu kan, antara mobilnya dulu atau infrastrukturnya. Infrastruktur dulu. Nah, kami memilih kami siapkan infrastrukturnya terlebih dahulu sebelum mobilnya datang. Karena per saat ini, misalnya kalau kita ke level kabupaten ya, kita ambil di Jawa Tengah itu misalnya Magelang, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, bahkan Gunung Kidul misalnya, atau di Jawa Timur, Magetan, sudah ada semua chargingnya, Oh, Vigreen. Ya, tetapi mobilnya apakah ada? Belum ada mobilnya. Tapi kami menyadari suatu saat mobil akan beroperasi di wilayah tersebut. Gitu. Tadi salah satu pertanyaan kalau mudik gimana gitu kan? Gimana nih Pak? Memang mudik kalau lewat jalan tol ada SPKLU yang di jalan tol, tapi pasti intensitas penggunanya juga sangat tinggi. Nah, oleh karena itu juga pelanggan yang pakai Finfast, nanti misalnya pengen nge-charge bisa keluar sedikit, misalnya di kantor pos panjang perjalanan, itu kita sudah pasang charging Vigreen. Dan memang charging Vigreen saat ini masih dikhususkan hanya untuk kendaraan Finfast. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu entry strategi kami ke market Indonesia adalah dengan membangun ekosistem, salah satunya charging ini. Gitu. Oke, jadi eksklusif nih ya charging stationnya Saat ya. ini ya. Nah, tapi mudik kan bukan cuma ke Jawa aja nih Pak, ke Betul. Sumatera, Kalimantan, dan banyak sekali tujuan pemudik kita. Di luar Pulau Jawa seperti apa dan tantangannya apa Pak? Oh iya, nah itu sebenarnya customer bisa ngecek secara real time melalui www.finfastauto.id. Di situ ada tuh lokasi charging. Bahkan dari situ bisa dicek apakah chargingnya ini beroperasi, bisa dipakai atau tidak, sedang digunakan atau tidak. Dan itu sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari Sumatera, Jawa, bahkan Kalimantan, Bali, sudah ada semua. Karena kami menyadari coverage mobil listrik ini akan terus berkembang, bukan hanya di Pulau Jawa. Nah, tadi kalau ditanya mengenai tantangan dalam hal misalnya pembangunan charging ini, pertama tentu menemukan lokasi yang tepat atau partner lokasi. Karena itu jadi prasyarat utama. Ya, oleh karena itu kami menjalin kerjasama dengan banyak pihak ketiga, misalnya dengan ya PT Pos Indonesia, dengan jaringan retail modern gitu ya, dengan berbagai developer, properti dan lain sebagainya untuk instalasi charging kami. Tetapi challenge-nya kadang masih adalah kecepatan dalam penyambungan daya listriknya. Jadi kadang kecepatan kami dalam menginstal hardware itu lebih cepat dibanding nanti proses penyambungan listriknya dari PLN gitu ya. Jadi itu kadang banyak juga kalau secara titik kita sudah lihat ada di sana tapi belum bisa digunakan karena belum tersambung dayanya. Nah, tentu harapan kita ke depan kita bisa hand in hand dengan ya pemangku kepentingan ini untuk mempercepat misalnya proses penyambungan daya, proses izin di daerah dan sebagainya sehingga sama-sama itu bisa mempercepat penyediaan infrastruktur charging. Yang pastinya transformasi kendaraan listrik mesti terintegrasi ya Betul, dengan berbagai ini pihak. kerjasama berbagai pihak, tidak bisa sendirian. Betul sekali. Nah, selain infrastruktur ini layanan Purna Jua lagi-lagi menjadi kekhawatiran lain nih bagi masyarakat Indonesia. Apa yang membedakan Finfast dengan mungkin pabrikan EV lainnya di Indonesia? Iya. Setuju sekali, karena sebagus apapun produk itu, secanggih apapun fiturnya, seberapa ekonomis harganya dan lain sebagainya, kalau layanan purna jualnya tidak baik,
itu ada customer setelah beli pasti akan kecewa, dia nggak akan kembali lagi gitu. Kami sangat menyadari hal itu, oleh karena itu after sale yang baik menjadi salah satu pilar yang kami pastikan menjadi kunci kesuksesan di sini. Nah, yang bedakan selain mengandalkan jaringan-jaringan authorized dealernya Finfast, saat ini kami juga menjalin kerjasama dengan third party workshop atau bengkel pihak ketiga. Kenapa? Karena dengan kita menjalin kerjasama tersebut, secara cepat network kami akan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Karena kalau menunggu establishment dari authorized dealer masih perlu waktu, renovasi dan sebagainya. Tetapi kalau third party workshop ini mereka sudah ada di area tersebut. Tinggal kita menjalin kerjasama dan kita training teknisinya, kita sediakan alat-alatnya, kemudian kita bukakan akses mereka ke sistemnya Finfast, sehingga secara cepat mereka bisa memberikan layanan kepada semua pengguna Finfast itu melalui jaringan third party workshop ini. Gitu. Jadi itu selangkah yang kami tempuh untuk mempercepat ketersediaan after sales ini di seluruh wilayah Indonesia. Banyak sekali ya jadi komitmen Finfast Indonesia terhadap ekosistem mobil listrik Indonesia. Nah, komitmen lainnya pasti ada lagi, tapi kita tahan dulu, kita akan ngobrol lagi usai jeda berikut, tetap di Bincang Kita. Oke. Anda masih menyaksikan Bincang Kita, Saudara, dan kita masih melanjutkan obrolan kita mengenai membangun ekosistem kendaraan listrik komitmen Finfast untuk Indonesia bersama CEO Finfast Indonesia langsung nih, Pak Keri atau Bapak Karyanto Harjo Sumarto. Pak Keri, kita lanjut obrolan yang tadi ini. Finfast sudah meresmikan pabrik kendaraan listrik ya di Subang, Jawa Barat ya, dengan investasi begitu besar nih. Tapi makna strategisnya sendiri apa? Ya, pabrik ini bukan hanya sekedar bangunan fisik bagi kami. Justru ini makna strategisnya adalah menunjukkan seberapa besar komitmen Finfast untuk stay, untuk growth, bertumbuh bersama bangsa Indonesia ini, gitu ya. Karena tadi sampaikan investasinya sudah sangat besar, di atas tanah 171 hektar di wilayah Subang dan akan terus berkembang tentunya. Kemudian di fase 1 sudah kita bangun, kita kembangkan, kita resmikan dan akan diikuti oleh fase 2, fase 3 dan sebagainya. Jadi hal ini menunjukkan komitmen bahwa Finfast bukan hanya menjadikan Indonesia ini sebagai market, tapi Indonesia adalah second home base kami, rumah kedua bagi Finfast. Yang maknanya kita selain menjual produk juga kita ingin mengembangkan secara alih teknologi, ya transfer knowledge, transfer teknologi, dan juga memberikan multiplier efek kepada perekonomian secara lingkup lebih besar lagi. Karena dengan penciptaan lapangan kerja, dengan kemudian rantai pasok lokal tentu yang kita perkuat dan lain sebagainya. Jadi hal itu menunjukkan komitmen besar bagi Finfast terhadap Indonesia. Dan juga bagi para customer itu bisa menjadi sebuah assurance bahwa tidak usah khawatir bahwa Finfast nanti akan let's say hit and run atau coba-coba kemudian kabur, enggak. Ghosting. Karena investasi sudah terlalu besar gitu. Karena selain ekosistem pabrik, kita bisa investasi dengan charging, itu bahkan jauh lebih besar investasinya. Yang lebih besar lagi dengan Green Smart Mobility, dengan perusahaan taksi, itu bisa bayangkan sekian ribu unit itu sudah berapa investasinya. Jadi opsi untuk kita hit and run atau trial and error itu terlalu mahal cost-nya. Sehingga opsi bagi kami hanya satu di Indonesia ini, yaitu tumbuh dan berkembang bersama Indonesia. Totalitas ya, Totalitas, termasuk untuk meraih target realisasi TKDN juga berarti. Sejauh ini seperti apa, Pak? Karena TKDN menurut saya itu hal yang baik, bahwa pemerintah kemarin memberikan insentif BEV tapi dikaitkan dengan TKDN. Karena TKDN ini dengan secara langsung mendorong pertumbuhan rantai pasok lokal atau domestik. Tahun pertama dimulai TKDN 40%. Sehingga mau nggak mau kita harus mencari partner lokal yang secara kualitas mumpuni, secara harga juga misalnya ekonomis, kemudian bersama-sama nanti ditingkatkan menjadi 60% di tahun berikutnya, dan tentu harapan kedepannya kalau bisa semuanya dalam negeri, why not? Gitu kan. Jadi yang pasti kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak di level lokal untuk memperkuat rantai pasok
di level domestik. Dan optimistis nanti 2030 bisa 80% ya, Itu Pak Keri harus ya. menjadi aim kita bersama. Harus menjadi aim bersama. Nah, untuk lapangan kerja sendiri pasti sudah begitu banyak yang diserap, tapi untuk proyeksi ke depannya seperti apa, Pak Keri? Ya, jadi kalau untuk fase 1 ini di pabrik ya khususnya, itu kita menyerap kurang lebih 900 tenaga kerja. Kami tentu juga ingin memberikan impact positif kepada masyarakat lingkungan sekitar dengan membuka lapangan kerja. Tetapi tentu standar is standar gitu ya, dalam arti karena kita dealing dengan membangun produk yang syarat dengan teknologi, kualitas harus dijaga dan lain sebagainya. Jadi kami tidak bisa misalnya menyampaikan standar dengan karena masyarakat lokal langsung semua diterima. Betul. Tapi yang ada kami adalah berkolaborasi dengan sekolah kejuruan, dengan misalnya universitas dan lain sebagainya di lingkungan sekitar untuk memastikan nih dari awal kita sudah juga memberikan knowledge transfer. Ini loh misalnya persyaratan yang dibutuhkan kalau ingin bekerja misalnya sebagai operator dan lain sebagainya. Knowledge-nya apa. Jadi kita bangun dari awal sehingga akhirnya tenaga-tenaga kerja di sekitar itu kita bisa serap tapi secara pemenuhan kualifikasi standar itu tetap dengan standar yang ada. Karena produk yang kita hasilkan ini harus bisa berkompetisi dengan produk global. Karena kedepannya aim kita tentu mimpi kita tidak hanya mensuplai di dalam negeri tetapi juga harus diekspor. Nah kalau kita ingin ekspor tentu standar kualitasnya harus benar-benar dijaga ikut standar global. Dan itu harus dirakit oleh tangan-tangan terampil terlatih di Subang. Nah, tangan-tangan terampil di Subang dan kemungkinan mungkin akan ada di wilayah lain Betul. mungkin di Indonesia? Kalau untuk pabrik saat ini kami masih terfokus di Subang. Tapi untuk wilayah lain tentu penciptaan tenaga kerja bisa tercipta melalui misalnya Green SM. Taksi kami kan sudah beroperasi selain di Jabodetabek, sekarang juga sudah ada di Surabaya, Makassar, dan akan diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian dari charging ini juga akan berluas. Tapi nanti secara lingkup besarnya dari Vingroup secara holding juga akan masuk ke renewable energy di wilayah lain juga. Dan beberapa proyek strategis lainnya yang tentu akan memberikan multiplier efek ekonomi positif melalui penciptaan lapangan kerja tidak hanya di Subang atau di Jabodetabek, tapi tentu di wilayah lain di Indonesia. Jadi ini ekosistem yang membangun ekosistem yang lebih besar lagi di Indonesia, ekosistem kendaraan listrik begitu. Iya. Tapi prinsipnya itu menarik sekali ya, bukan Finfast Indonesia yang menurunkan standar, tapi berusaha supaya standar SDM Indonesia juga yang meningkat begitu ya, supaya tidak jadi operator saja di Indonesia begitu ya Pak. Betul. Oke. Tapi untuk pelatihan vokasional ke mungkin SMK, universitas, sejauh mana program yang mungkin sudah berlangsung atau akan berlangsung ke depannya? Karena Subang ini kan kita baru beroperasi di Desember. Nah saat ini dari tim kami keliling nih menjajaki ke universitas SMK sekitar karena memang ada program yang bukan hanya dijalankan di Indonesia. Memang di Vietnam pun ada, di India pun juga ada program seperti itu. Kita kampus visit atau school visit. Nah, kemudian kita ada misalnya matrikulasi trainingnya atau pelatihan singkatnya seperti apa, itu yang kita ajarkan ke mereka. Itu yang kita harapkan nanti sudah menjadi bibit awal ya untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil. Baik Pak, pertanyaan terakhir untuk menutup bincang kita pada episode kali ini. Apa pesan utama Bapak atau dari Finfast Indonesia terhadap masyarakat dan juga pemerintah Indonesia terkait ekosistem mobil listrik di Indonesia ke depannya Pak? Ya bagi masyarakat Indonesia menurut kami dari Finfast berpandangan bahwa electric vehicle is the future. Jadi kami melihat bahwa transisi ke arah mobil listrik ini masih akan terus berjalan. Ditunjang dengan produk yang semakin kompetitif, kemudian nanti teknologi baterai ke depan juga semakin canggih, ya mungkin baterai semakin ringan, semakin tipis, jarak tempuhnya semakin jauh, sehingga semakin terjangkau. Kemudian infrastruktur ke depan juga akan semakin tercipta lebih banyak, tersedia lebih banyak, sehingga lebih mudah orang itu untuk menemukan infrastruktur chargingnya. Jadi no worries dengan semakin banyaknya brand yang masuk itu yang diuntungkan adalah sebenarnya konsumen karena konsumen memiliki pilihan lebih banyak. Nah, sedangkan untuk pemerintah yang kami harapkan tentu adalah kepastian dan konsistensi kebijakan, khususnya kebijakan fiskal, non fiskal yang mendorong transisi menuju kendaraan listrik. Nah, itu yang kami harapkan dan kedua juga kita harus memperkuat rantai pasok domestik. Sehingga ke depan kita harapkan harga mobil kendaraan listrik atau mobil listrik ini
bisa ekonomis murah bukan karena adanya insentif oleh pemerintah, tetapi karena memang secara struktural harga itu bisa diturunkan karena semakin banyaknya source lokal konten. Tapi yang paling penting menurut kami transisi menuju mobil listrik ini tidak bisa dilakukan sendirian. Memerlukan kolaborasi dari berbagai stakeholder yang harus terus memperkuat, bersinergi untuk sama-sama ya mewujudkan green transition, transisi hijau itu. Dan Finfast selalu siap menjadi bagian dari hal tersebut karena bagi Finfast sesuai brand manifesto kami, Finfast move people ahead, bring nation forward. Dan itu misi kami. Oke, Wesa Plug in building the future ya, dan berkomitmen membangun ekosistem mobil listrik di Indonesia. Terima kasih sudah hadir di Bincang Kita Kompas TV, Pak Keri, CEO Finfast Indonesia. Saudara, dari produk, infrastruktur hingga investasi pabrik, kita sudah melihat bagaimana transisi kendaraan listrik memerlukan ekosistem yang utuh, bukan langkah yang setengah-setengah. Nah, kehadiran Finfast menunjukkan komitmen jangka panjang yang tidak hanya mendorong mobilitas ramah lingkungan, tapi juga memberi dampak nyata bagi ekonomi dan juga tenaga kerja nasional. Nah, semoga langkah ini bisa menjadi bagian dari percepatan transisi energi dan industri otomotif Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan. Akhir kata, saya Gita Hapsari, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Kita berikutnya.